Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Sardi Syawandare dengan NIM 2024-52031 dari program studi D3 Teknik Komputer Universitas Papua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi manusia dan komputer yang sering disingkat IMK. Materi yang saya akan jelaskan meliputi definisi IMK, komponen utama IMK, sejarah IMK, serta manfaat mempelajari IMK. Itu materi yang saya akan jelaskan. Definisi IMK, interaksi manusia dan komputer atau IMK adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer. IMK membahas bagaimana manusia dapat menggunakan komputer dengan mudah, nyaman, dan efisien. Selain itu, IMK juga mempelajari bagaimana merancang sistem komputer yang mudah dipahami oleh pengguna. Contohnya adalah tampilan aplikasi di handphone atau smartphone, pengguna mouse dan keyboard, serta menu-menu pada sebuah aplikasi. Dalam komponen utama IMK, terdapat 3 komponen, yaitu yang pertama adalah manusia atau pengguna. Manusia atau pengguna komputer untuk melakukan berbagai aktivitas seperti belajar, bekerja, atau mencari informasi. Itu manusia, user. Komponen pertama. Seperti belajar. Yang kedua, komputer sistem. Komputer sistem merupakan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh manusia yang terdiri dari seperti keyboard, monitor, mouse, sistem, keyboard, mouse, dan serta perangkat lunak seperti sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga, interaksi interface. Interaksi interface ini cara manusia berkomunikasi dengan komputer. Contohnya seperti layar tampilan di aplikasi. Contohnya seperti layar tampilan di aplikasi, tombol menu, icon-icon yang ada di dalam sebuah komputer, dan fitur-fitur yang ada pada sebuah program. Itu interaksi interface. Ketiga komponen ini saling berhubungan agar manusia dapat menggunakan komputer dengan baik. Itu ada di 3 komponen utama IMK. Lanjut. Sejarah IMK. Sejarah interaksi manusia komputer mulai berkembang sekitar tahun 1960-an ketika komputer mulai digunakan secara lebih luas. Pada masa itu, komputer masih sulit digunakan karena tampilannya sangat sederhana, hanya menggunakan perintah teks. Komputer pada saat itu hanya menggunakan perintah teks.
mengirim pesan menggunakan perintah teks. Itu dong lihat hanya tidak perintah belum hanya menggunakan perintah teks ketik sambil masih ketik gitu. Kemudian pada tahun 1990-an muncul istilah Human Computer Interaction menjadi bidang penelitian khusus dalam dunia teknologi pada waktu 1980-an. Sering berkembangnya teknologi, sistem komputer menjadi semakin canggih dan mudah digunakan oleh pengguna. Contohnya seperti yang muncul grafik antar muka, munculnya layar sentuh pada smartphone, layar yang kita pakai sebagai aplikasi modern yang kita gunakan saat ini. Pengembangan ini membuat interaksi antara manusia dan komputer menjadi lebih cepat, mudah dan nyaman untuk dapat membantu kita untuk bekerja dan lain-lain. Manfaat yang pertama dalam membantu sistem komputer mempelajari IMK memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang teknologi dan komputer. Manfaat yang pertama adalah membantu membuat sistem komputer yang lebih mudah digunakan oleh manusia. Kedua, meningkatkan efisiensi kerja pengguna sehingga pekerja dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Manfaat ketiga, mengurangi kesalahan pengguna saat menggunakan sistem komputer. Dan manfaat yang terakhir dalam membantu pengembangan dalam merancang aplikasi atau sistem yang lebih baik dan lebih nyaman, membantu merancang aplikasi keempat. Karena itu IMK menjadi salah satu ilmu penting dalam bidang teknologi dan informasi. Sebagai kesimpulan, interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari komputer dengan tujuan menciptakan sistem yang mudah digunakan, efisien dan nyaman sebagai pengguna. Dengan mempelajari MK ini kita dapat memahami bagaimana merancang teknologi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi pengguna, bagi manusia. Ya, baik itu kesimpulan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.